Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Wah, kita udah lama nih nggak berjumpa lagi nih ya. Nah, sekarang masuk episode terbaru daripada channel BB69 nih. Kita kira-kira akan bahas apa nih? Kita akan bahas film terbaru Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Our war with the Muggles begins today! Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya teman kongko BB69. Ini belum dikenalin deh. Wah, aja. Yang pertama yang udah bersuara duluan deh. Halo Mbak Mi, apa kabar? Halo, akhirnya konten lagi. Akhirnya konten lagi. Akhirnya aku diundang lagi. Sebenarnya waktu itu udah diundang, cuman kehapus. Hilang. Aduh, sian deh. Digital Baik-baik angka. Mas, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat-sehat. Semoga yang sekarang aman ya. Oke. Amin, amin. Udah itu yang sebelahnya itu udah marah-marah tuh. Ya udah langsung kenalin aja deh. Halo Mas Aska. Halo semuanya. Selamat jumpa. Iya nih kita udah lama nih nggak konten-konten YouTube lagi nih. Aduh, udah banyak Udah kesalahan lama juga banget nih. Punya jargon untuk konten ini. Apa? Apa? 5, 4, 3, 2, 1, Dumbledore. Dumbledore gitu dong. Itu balon kok ada 5 ya? 5, 2, 1, 5, 3, 2. 5, 4, 3, 2, 1 kok 5. Dumbledore. Dumbledore. Balon kok ada 5 itu ya. Gimana? Kalian ini Fantastic Beasts ini, kalian ini termasuk penggemarnya gak nih dari saga Fantastic Beasts? Kalau Mas Aska sih kayaknya udah ketahuan ya, jadi saya langsung ngomong ke Mbak Ami dulu deh. Disimpan dulu. Gimana, Kalau Mbak? saya sih dibilang penggemar sih enggak, cuman saya emang ngikutin aja gitu. Zaman-zaman Harry Potter juga saya ya nonton sih, cuman nggak penggemar banget sih, cuman emang ngikutin aja sih Mas. Saganya si ini nih, Fantastic Beasts ini gitu. Udah suaranya Oke. habis nih saya. Suaranya habis. Enggak, soalnya ini sampai mau ngomong aja juga bingung ya. Oke, jadi ngikutin karena Harry Potter dong ya? Iya, karena Harry Potter sih. Karena Harry Benar-benar karena Potternya kan ya? karena Harry Potter ya, terus kan ini kan emang ya bagian dari itu kan. Jadi ya udah ngikutin dan nonton aja gitu. Padahal dari buku kecil doang ya, kayaknya kalau nggak salah ya, Fantastic Beasts Iya, ya. betul. Benar ya? Oke. Betul. Nah, Mas Aska nih, kayaknya Potterhead nih Mas Aska. Gimana Mas Aska? Hati-hati Mas Aska, Ya. ntar dijampi-jampi sama Potterhead, hati-hati Mas. Waduh, sama sih kayak Mami Ami. Sebagai penonton casual aja, bukan yang die hard fans, bukan yang ngulik dari bukunya gitu loh. Jadi ya cuman nonton filmnya dari awal kecemplung dari era-era bocah udah dikasih ya langsung nih ada film sihir nih gitu dari Harry Potter 1 sampai 7, bahkan 7 sampai part 2 dilanjutin lagi gitu ya. Udah akhirnya kemakan terus. Tapi nggak ngulik bukunya sama sekali, kayak aduh kayaknya capek membaca buku itu karena anak pembaca buku yang rajin, jadi skip buku langsung film gitu. Oke. Kayak Mbak Mi, kita mungkin buat konten untuk ini kali ya, audiobook kali ya. Untuk baca. Aku tuh punya loh bukunya loh. Aku tuh punya buku Harry Potter tapi nggak dibaca kayaknya. Cuma buat pajangan doang. Iya. Kan dulu bagus tuh gambar-gambarnya kan bagus kan. Waduh. Pencet Kepencet kayak sengaja nih kayaknya nih. Nggak seneng banget nih kayaknya nih. kagak Iya. kagak Gimana? Jadi beli bukunya tapi nggak baca ya. Ya. Oke, kalau Iya, saya pribadi baca-baca pun aja. juga saya Fantastic Beasts juga nonton juga karena ya Harry Potter. Abis itu udahlah penasaran lah kan. Udah lama nggak nonton Harry Potter, terus Fantastic Beasts kan keluar kan ya. Nah, abis itu kan sekarang kan yang ketiga ya ikutin aja karena saya mau tahu nih Dumbledore ini sebenarnya apa sih yang menjadi rahasia daripada Dumbledore, kan penasaran kita ya dalam arti, ataupun istilahnya namanya Fantastic Beasts, hewan-hewan eksotik seperti apa lagi nih yang akan dimunculkan, yang akan menjadi istilahnya disorot karena judulnya kan Fantastic Beasts
Nah, The Secret of Dumbledore-nya itu subtitle di belakang. Nah, jadi kan pasti kan Fantastic Beasts ini yang utama. Ini kenapa nih? Sama itu sih Mas, penasaran yang gantiin Johnny Depp itu loh Mas, yang jadi si itunya. Oke. Nah, penasaran apakah bisa gitu ya dalam arti ya si Hannibal. Apakah Hannibal bisa menyaingi Johnny Depp gitu ya? Betul. Hannibal kan? Oke. Jadi kalian nonton ini ada pengharapan nggak? Kalau saya sih emang setiap nonton film nggak punya harapan Mas. Kalau hidup gimana? Ya jadi saya hanya berharap untuk hidup dan dicintai. Asik apa. Jadi ya nonton aja karena saya seneng nonton. Jadi ya harapannya sih cuma penasaran aja si penggantinya Johnny Depp ini bisa se oke dia nggak waktu main jadi itunya gitu. Terus penasarannya sih sama cerita si itunya si Dumbledore-nya sih yang katanya dia mengungkapkan sesuatu itu. Iya, Gitu. sesuatu itu ada rahasia gak ya? Rahasianya apa gitu ya? Iya, kayaknya mungkin pada yang awal itu pada penasaran sama si Om Matt Mikkelsen ya. Apakah dia ini bisa istilahnya menyaingi si Johnny Depp atau istilahnya Colin Farrell ya? Kan waktu itu kan Johnny Depp sama Colin Farrell ya kalau nggak salah ya, yang meranin ya. Nah, seperti itu sih. Oke. Mas Aska gimana Mas Aska? Apakah punya pengharapan nggak untuk pas waktu nonton? Pengharapan. Sebenarnya kalau setiap masuk ke bioskop ketika udah membayar sejumlah tiket dan meluangkan waktu 2 jam tuh selalu mengharapkan pulangnya dengan keadaan senyum aja sih. Itu sih yang selalu diharapkan, tapi bukan berharap kayak wow ekspektasinya tinggi, enggak. Yang penting udah membawa kepala kosong, gelas kosong, diisi dong yang enak dong gitu. Tapi kalau begitu keluar ya sedih sih kayak 2 jam terus budgetnya seberapa dibuang gitu. Mantap. Jadi ini udah langsung konklusi nih, padahal belum dibahas nih, udah langsung konklusi. Ini kayak Mas Aska nih udah nggak sabar nih. Langsung udah ngomong apa kecewa. Koreksinya rada ini ya, rada bermasalah ya. Maaf. Nggak apa-apa. Cenut-cenut. Cenut ya nggak apa-apa. Enggak spoiler. Ya ada kadang-kadang kecewa, kadang-kadang enggak ya, tinggal pilih lah. Iya sih, kalau saya pribadi juga nonton ini juga jujur sih, Fantastic Beasts ini dua saga tersebut itu entah kenapa saya kurang ingat ya, cuman garis-garis besarnya aja. Oh, ada tokoh si lucu, istilahnya oh si ini nih manis nih, istilahnya pasangan sama penyihir, istilahnya kan yang kita tahu nih. Terus ada si itu, ada si ini, ada binatang ini, ada binatang itu. Nah, itu aja sih paling yang garis besarnya sih dalam arti yang kita ingat kayak atau ada si Credence segala macam. Cuman dalam arti kalau secara dibilang secara penuh saya ingat itu kayak saya 2 film sebelumnya saya lupa sih. Kemarin malam saya coba menonton sih. Coba nonton yang kedua, yang pertama. Nah, seperti itu sih. Memang entah kenapa nih, mungkin saya sendiri sih yang salah sih mungkin sih. Mungkin harus fokus lagi, harus nonton lagi sih seperti itu. Dan saya menonton ini dengan harapan ini sebenarnya itu ya udah terhibur aja nih. Kayaknya udah lama nih nggak lihat magic nih. Kira-kira nih nonton di bioskop seseru apa nih istilahnya kan. Kita kan juga udah lama nih. Terakhir 2018 ya Mas? Udah lama ini ya. Kan? Dan kita mau dan ini kan kita mau tahu nih istilahnya akan dikasih keseruan apa nih. Oke, kita langsung aja nih. Kalau menurut kalian overall gimana ini dari segi cerita, dari segi ceritanya dulu deh. Seperti itu. Mbak Ami gimana Mbak Ami melihat film Fantastic Beasts ketiga ini dari segi ceritanya? Kalau dari segi cerita sih kalau saya sih seru-seru aja ya Mas ya. Maksudnya apalagi kan banyak banget ini ya kayak sihir-sihir Harry Potter gitu kan, kayak apa sih ngobatin kerinduan aja dulu sama film-film Harry Potter gitu kan. Terus ceritanya juga ya nyenengin aja sih kalau buat saya sih, buat ditonton ya hiburan aja sih kalau ceritanya gitu, seru. Terus si ketika Dumbledore-nya mengatakan itu, terus hewan-hewan bisnya yang ternyata tidak sebanyak yang kita pikirkan, yang kita harapkan gitu kan. Terus yang udah gitu si Newt-nya juga Newt-nya juga semakin bagus ya, maksudnya semakin mainnya juga
kalau menurut saya sih dari 1, 2, 3 sih dia semakin ini sih yang di sini gitu kan, semakin baguslah mainnya di sini. Terus apalagi ya, overall tuh saya sih suka ceritanya. Sama siapa tuh Mas yang itu Mas yang cowok gendut yang Credence. itu? Hah? Oh, cowok gemuk yang manusia biasa itu. Si Jacob. Ya si Jacob itu tuh benar-benar menambah ini sih buat ceritanya jadi seru sih di situ. Kayaknya kalau nggak ada dia sih kayaknya garing sih. Iya. Kalau saya selalu mau ketemu itu Jacob sama Queenie aja sih itu. Iya benar kan. Ada dia tuh jadi kayak ceritanya ya lebih manusiawi aja sih gitu dibanding yang lainnya. Terus ya cuman terakhirnya kayak buat saya sih agak kurang ya, agak anti klimaks karena ternyata gitu doang terakhir. Gitu doang terakhirnya gitu sih Mas. Mas Aska gimana Mas Aska? Setuju gak? Sebenarnya dari Fantastic Beasts pertama itu kurang ter-engage juga ya dengan story-nya gitu. Kecuali ketika ada referensi yang disangkut pautkan sama Harry Potter gitu. Meskipun dia di satu universe di satu Wizarding World gitu. Tapi kalau misalkan dia sangat kan timeline-nya juga jauh ya, kayak 100 tahun sebelum si Harry Potter sekolah. 1926 terus kalau Harry Potter kan 90-an ya kalau nggak salah ya. Iya, ya kayaknya ada 90 hampir 70 tahunan lah ya sebelum itu gitu. Pokoknya sebelum kita lahir lah ya. Ya, ketika kita nonton kalau nggak ada referensinya juga ini karakternya kurang terikat aja sih gitu. Karakter cewek mungkin kita dulu kenalnya sama Hermione gitu. Yang smart gitu, terus digantikan sama Queenie. Kan kesannya juga ini terlalu dewasa. Maksudnya secara umur kita nggak ngerasa pengen ngulik nih karakter yang udah 30-an tahun ke atas, 40 tahun ke atas gitu kan. Terus Newt Scamander-nya juga menurutku juga kurang ikonik gitu dari segi karakter gitu. Jadi yang bikin tertarik mungkin dari visualnya, dunia sihir udah mulai canggih di era-era CGI lebih canggih, ambisinya lebih ke visual sinematografinya yang dikuatin kan. Karena dari story nggak ngikutin novelnya ya gimana, kita nggak ngikutin cerita secara nggak ngulik gitu. Jadi ya udah dianggap kosongan. Coba jelaskan apa itu Fantastic Beasts gitulah. Jadi yang bikin rada-rada gitu doang. Kecuali tiba-tiba nanti ada Nagini, tiba-tiba ada Hogwarts, atau tiba-tiba oh ini yang namanya Dumbledore, nah, gitu kan kita baru ngerasa oh ya gitu. Menyambungnya lah, lola dikit lah gitu. Kayak kurang continuity ya kayak. Ya kayak kurang referensi aja, emang miskin ilmu tentang dunia sihir aja gitu. Jadi ketika dikasih kosongan kayak ini mau kau sasar kemana lagi sih gitu. Gitu aja sih. Gimana, setuju gak Mami? Ya setuju sih. Jadi kalau buat yang bukan penikmat kayak kita sih benar-benar kayak cuman nikmatin aja sih visualnya aja. Ya gitulah, bukan penikmat, terus kita dihajar lagi sama Potterhead. Ya gitulah maksudnya. Hajar sedih. Ya gitu, jadi emang ya buat visualnya. Jangan ke channel saya, hajarnya ke channel saya. Sengaja. Kami menikmati hai para Potterhead. Ya benar sih, dalam arti gini, saya ngebayangin misalkan kalau misalkan film ini tidak ada karakter Dumbledore nih, dalam arti kita ngomong ya, tidak ada karakter Dumbledore, apakah saga ini bisa sekuat dari Harry Potter gak? Dalam arti ini yang saya mikirin sih. Mungkinan sih bagi saya ini, sayangnya bener sih tadi itu, entah kenapa nih karakter-karakter yang dibuatnya ini kok kurang, nggak tahu ya, mungkin kalau saya pribadi atau kalian mungkin ya, dalam arti kok kurang melekat nih, dalam arti bagi saya pribadi ini kok kurang melekat nih, dalam arti bahkan karakter utamanya si Newt pun kayak kurang melekat, bahkan yang ada selalu di ingatan saya itu ya Jacob sama Queenie, udah itu aja sih, dua orang itu yang si ini sama si itu, udah maksudnya yang saya ingin penasaran dalam arti ini kisah mereka akhirnya seperti apa nih, akan semanis apa atau sepahit apa nih, justru mereka nih. Dan mungkin nggak, entah kenapa itu ya, itu dia tuh nggak dikasih waktu untuk kita lebih mengenal lebih jauh sih, dalam arti atau lebih terikat, walaupun ini udah film ketiga sih ya, tapi saya sih ini menjadi PR buat saya lagi nih, saya akan nonton lagi sih, saya sih emang ada rencana untuk nonton lagi sih seperti itu, untuk menonton ulang. Ya emang, dan
lumayan sepertinya akan lumayan menarik sih kalau maraton kali ya. Seperti itu ya. Iya. Tapi saya baca juga sih Mas, katanya emang kritikus film di luar juga bilang katanya film ketiga ini emang agak kurang kuat ya dalam segi cerita, terus dalam segi pemerannya juga katanya kurang into lah ke ceritanya gitu. Mungkin nggak emang disengaja buat diringan-ringanin aja dalam arti karena kalau yang ketiga ini sepertinya agak bingung nih ya. Nggak tahu nih kalau Mas Aska setuju juga ya. Maksudnya dalam arti kalau saya lihat ini di satu sisi itu dia ingin men-spotlight, istilahnya spotlight ya. Men-spotlight itu tentang pemilu di mana istilahnya pemimpinnya itu rasis kita bilangnya, ataupun kayak zaman-zamannya Nazi ya, dalam arti ya ingin membasmi semuanya, istilahnya yang magel segala macam ya. Ingin ras yang ini. Tapi di satu sisi kayaknya dia ini untuk semua umur istilahnya, atau ya semua umur ya kalau di Indonesia ya. Jadi istilahnya nggak mungkin di istilahnya dikelamin. Walaupun sebenarnya sih kelam sih menurut saya, dalam arti bayangin aja itu yang binatangnya dijadiin disembeli itu juga kan, itu kan juga pasti kan si Kilin yang pertama itu disembeli kan pasti kan itu kan ada satu momen di mana bisa traumatik juga nih. Kilin bukan Kulilin ya, kalau Kulilin itu Dragon Ball. Lebih ke Kilin. Gilin itu kayaknya perlu ada di Indonesia kayaknya dia, jadi dia bisa melihat mana yang gitu deh. Mana yang murni hatinya. Nah ini Mbak Mi jangan ngomong kayak gitu Mbak Mi. Nanti Mas Aska mulai terpancing Mbak Mi. Nanti keliaran Gak apa-apa kan, kita udah lama gak mancing Aska. Kita udah kangen kan Aska tampil di layar kaca, asik. Mau dipancing. Jangan. Nanti kalau di channel Mas Aska dipancing di channel ini. Jangan. Gimana Mas Aska? Setuju nggak? Kalau menurut saya sih kemungkinan besar ini karena agak bingung dia. Berarti mau dibawa ke arah kelam atau mau dibawa ke arah anak-anak, istilahnya imajinasi, istilahnya yang ringan-ringan seperti itu. Gimana? Jadi yang pertama kemarin kan nontonnya akhirnya 2 kali kan. Walaupun yang pertama emang kesannya kecewa, emang rada-rada keluar tuh kayak kebingungan. Ini sebenarnya ceritanya mau kemana? Mau politik atau kasus percintaan yang akan merusak dunia? Ini motivasinya kan nggak jelas ya. Ini masalah mereka berdua, tapi dibawa-bawa sampai seluruh dunia sihir itu harus menyaksikan perseteruan mereka gitu loh. Jadi motivasi untuk terjadinya malapetaka di dunia pemilu para dunia sihir itu kayak, kalian kenapa sih pemilu rusak gara-gara cintaan 2 orang ini gitu, kepala sekolah kita dengan mantannya gitu kan. Jadi ada apa gitu. Makanya, dan memang porsinya terlalu berat. Entah kenapa LSF memberikan sensor censorship atau pengkategorian umur sampai semua umur gitu. Padahal ini konteksnya sangat-sangat dark, sangat-sangat dewasa sekali, politik, dan ini nggak ada momen-momen sihir yang terlalu dinikmati di dunia di layar bioskop gitulah. Karena emang kebanyakan Fafifu was doang gitu. Perseteruan banyak dialog-dialog penting yang diucapkan doang, bukan divisualisasikan dengan perangnya para dunia sihir. Itu. Dan kalau mau dibilang semua umur, Eternals menurutku lebih semua umur daripada si Fantastic Beasts. Sedangkan Eternals itu 13+. Gitu loh. 13 jadi sampai plus karena ada adegannya lebih vulgar sekedar dari kata-kata. Itu yang kata teman saya sih. Ya, adegannya lebih vulgar. Tapi secara overall kan emang lebih menghibur. Lebih ringan. Untuk anak-anak itu Eternals gitu loh. Yes, betul. Makanya ini standarnya gimana nih? Visual standar atau konteks standar atau apa nih yang mau diomongin? Oh, dialog ketika because I was in love, kata-kata si Dumbledore itu juga nggak disensor. Kalau di Malaysia kan disensor tuh gitu, karena mungkin mereka merasa ini kecenderungan ke LGBT, tapi di sini kan enggak gitu, dan nggak ada yang disensor menurutku dari gambar atau dialog gitu. Tapi ya kenapa jadi semua umur? Ini konteksnya gimana gitu? Apakah LSF cuma nonton, oh ini cocok buat anak-anak karena Harry Potter tuh anak-anak? Nah itu yang bikin kesel. Ya karena terlalu berat juga filmnya. Fantastic Beasts ini emang
sungguh-sungguh plotnya dewasa banget gitu. Bahkan menurutku nggak ada karakter anak kecil yang signifikan di situ gitu. Semuanya tuh dewasa semua loh. Nggak ada Yang anak kecil ada ya kayaknya. cuman anak-anak di sekolah sihir Hogwarts doang kan gitu. Sekolah sihir kan cuman buat tempelan doang. Ya cuma tempelan, makanya jadi karakternya kan 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, udah middle age, lebih ke dewasa gitu loh. Cocok Seorang dong untuk Jacob, kita ya. iya cocok untuk kita, tapi untuk semua umur ketika sekeluarga bawa anak tuh gimana orang yang dewasa aja kita kelelahan untuk nontonnya, konfliknya terlalu jelimet gitu loh. Pengen jelimet tapi motivasi atau dasar utamanya basicnya terlalu simple. Jadi nggak konsisten untuk ditarik ke event global gitu. Itu mah cuma pemilihan kepala sekolah mah cukup gitu, nggak perlu dunia sihir dipemilukan gitu. Menurutku loh ya. Jadi kesalnya di situ aja. Gitu. Untung nontonnya bayar ya Kak, jadi bisa ngomel ya. Aku jadi banyak curhat ya. Ya itu makanya mungkin skopnya kecil aja lah. Pemilihan kepseknya Hogwarts cukup gitu, nggak perlu dunia sihir harus diginiin Muggles, misalnya Muggles nggak boleh masuk ke Hogwarts, itu cukup gitu, nggak usah pakai dunia. Terus habis itu ada ketua MPR-nya si Anton Vogel di situ kan, ini ya, capek banget ada ini gitu. Enak kan ngomong konten orang. Wow, itu mesti di Anton Vogel tuh kayak Aduh, panjang nih. Ini menit keberapa nih ya? bodoh dari kemarin makan nih, sampai nggak berani bikin konten sendiri. Tapi saya setuju sih, dan arti seperti yang tadi saya bilang itu bahwa seolah-olah ini bingung nih, dalam arti bingung ini mau dibawa kemana. Apakah mau dibawa ke serius, dalam arti ke politik yang benar-benar serius, gelap, di mana istilahnya dikasih, mungkin kalau bisa itu kasih lihat di mana itu mereka itu memusnahkan atau istilahnya membunuh, kita bilang ya, membunuh daripada Muggle istilahnya kan, itu kan bisa tuh ya, dalam arti lebih gelap kita ngomongkan, biar lebih kesannya lebih gahar sih. Iya, berasa darknya ya. Berasa darknya sekali, maksud saya mendingan si Grindelwald-nya itu kasih lihat, maksudnya oh ini nih kita tangkap nih, istilahnya ini ada Muggle nih, kita hukum nih, istilahnya bukan hanya si Jacob aja yang terakhir dihukum kayak gitu, tapi saya dikasih lihat nih ada satu korban yang emang benar-benar nyata dibunuh oleh si Grindelwald nih, biar kelam, supaya apalagi kan si Matt Mikkelsen cocok banget istilahnya kan, darah dinginnya istilah, maksudnya seperti itu. Tapi di satu sisi tadi itu, di sini kayaknya tadi itu agak-agak nanggung. Dia mau gelap tapi juga nggak gelap, jadi remang-remang, tapi ya gitu, jadi remang-remang, kita juga bingung juga nih mau ke arah terang atau mau ke arah gelap nih, karena kan udah kebanyakan dari karakter yang ingin ditonjolkan masing-masing. Si Newt pun kan akhirnya kan nggak ada perkembangan karakter sama sekali kan, Newt Samsek nggak ada. Cuman dia bisa joget aja ala kepiting, walaupun itu saya ketawa sih, mungkin karena saya benar-benar nggak ada harapan sama sekali, saya itu ketawa sih, serius saya ketawa itu, saya bilang aduh ini benar-benar saya ketawa. Kayak terakhir itu sih best partnya sih. Itu benar. Terakhirnya juga gitu kan, maksudnya dipikir bakal gimana gitu berantemnya, ternyata gitu doang. Malahan seruan itu berantemnya itu yang ala-ala cowboy, yang pas di ambush, istilahnya dari atas loteng, istilah itu kan ala-ala cowboy kan, dia kan nembak ala-ala cowboy, dan itu istilahnya misalnya lebih tanda kutip lebih seru itu, ataupun lebih seru yang kejar-kejaran sama itu kepiting kalajengking jejadian yang saya bilang ke Aska itu nama apa, kayak King Kongnya si Jack Black kan, yang dia pas itu ya, pas dia nyakup gitu. Iya, bener kan. Terus habis itu ala si itu juga Doctor Strange, tiba-tiba cakarnya itu hilang, terus tinggal putus cakarnya gitu, kucuk kan, kayak tangannya yang pas di Doctor Strange 1 ya, apa? Ya. Yang Doctor Strange 1 di itu apa? Di mana? Di Avenger ya. Yang seperti itu sih menurut saya sih, mungkin gitu kali ya. Kalau best part-nya kalian yang mana nih di sini? Aku sih yang joget-joget. Sama si Jacob sama itulah, sama si Queenie itulah. Jadi setuju Mbak Mi ya, Jacob sama Queenie ya? Ya itu sih, mendingan bikin film itu dia aja tuh, kisah cinta Jacob dan Queenie.
Buat trilogi lagi ya. Benar-benar. Iya, soalnya ya tadi itu sayang sih, benar-benar sayang sih si Newt ini benar-benar di sini ini, aduh ampun ya, apalagi kan love interest-nya juga cuma muncul terakhir doang. Nah, Iya. kan itu sayang sih menurut saya sih, benar-benar nggak tahu, walaupun mungkin di alasan itu biar dipanjang-panjangin ke 4 ke 5 saya nggak tahu nih. Oke, jadi si Jacob sama Queenie sama joget-joget. Nah, kalau Mas Aska gimana Mas Aska? Aduh, best part ya. Ayo. Ini mau bilang best part tapi bukan. Best of the worst kan bisa. Best from Ya the itu bisa worst. tuh. Best of the worst tuh bisa tuh. Best from the worst lah. Itu kalau Jadi pertanyaan untuk Mas Aska saya permudah. Best from the worst. lebih ke sarkas sih ya. Jadi kayak dari awal tuh memang berusaha untuk menggrab lebih ke aspek komedinya gitu kan. Dari Jacobnya dikasih tongkat jadi-jadian lah, dibuat rada-rada lucu lah, dikerjain di depan toko kuenya sendiri gitu. Itu sama sekali nggak ketawa kan. Jadi oke. Begitu kepiting-kepiting swivel gitu kan udah ada di trailer kan. Jadi ya oke. Ini mungkin mereka mau bikin sisi lucunya. Untungnya saya nggak nonton trailer ya. Untungnya Ya, Biasanya juga nggak nonton sih. walaupun saya siarin trailer, untungnya saya nggak ya, selalu itu sekarang udah nggak mau trailer. bersyukurlah gitu. Jadi Emang di kenapa trailer? ya, Ya udah kasih tahu. udah ada adegan itu gitu di bagian terakhir gitu. Mungkin ini yang bakalan jadi komedinya, mungkin ada yang lebih. Ternyata enggak, di filmnya emang mungkin itu yang dirasa puncak komedinya di situ gitu. Tapi di situ pun juga nggak ketawa ngakak gitu loh. Tapi justru puncak sinemanya tuh ketika di ending, ketika Dumbledore lawan Grindelwald di ending di epic fighting gitu, kayak apa ya, pegang-pegangan dada terus habis itu ada suara duduk gitu. Anjir, itu baru ketawanya paling kenceng tuh. Nggak tahu orang-orang nggak ada yang ketawa ya. Part itu benar-benar, kok jadi lucu gitu. Jadi bukan lucu secara terbaik gitu, jadinya jadi kayak lucu secara sarkas. Lah ini ternyata lucu di sini gitu. Ada rasa deg-degan ketika mereka bertarung gitu, ada baper-baper balikan sama mantan gitu kan, kesel banget ya jadinya. Kirain abis itu dia joget-joget kayak India gitu, abis pegang-pegangan dada. Aduh, enggak Terus sih ada ya. lagu ini kan namanya cinta. Iya, terus dia joget. Ini kan cinta. Mungkin lebih ke ini lagu Smash mungkin. Kenapa hatiku cenat. Oh, enggak, itu kan udah mewakili zaman. Kalau saya kan zamannya kan zaman-zamannya udah ya tahu lah, kalau Mbak Ami itu seumuran saya jadi ketawanya ngerti. Ya itu dia. Aduh, jadi Iya, itu lucu sih emang benar. Iya, bisa awalnya nggak jelas. Iya, saya sih sebenarnya jujur aja ya, benar arti saya pribadi sih nggak bermasalah dalam arti istilahnya si Dumbledore itu LGBT segala macam ya kita ngomong, saya pribadi nggak masalah, cuman diperlakukan dengan istilahnya menurut saya ini nanggung perlakukannya, istilahnya dia istilahnya kayak the look of love-nya, kayak dia istilahnya rasa sayangnya ini berbeda dengan kayak film Talented Mr. Ripley ya istilahnya, ataupun film-film lainnya itu maksudnya ya perlakukannya itu ya maksudnya menurut saya itu tadi itu setengah-setengah, kayak ini pegang istilahnya pas lagi berantem seru-seruan terus pegang dada, seharusnya sih romantis sih sebenarnya, itu seharusnya hal yang romantis, cuman entah kenapa yang ini nih eksekusinya ini kayaknya malah jadi nanggung zong, bisa menurut saya sih seperti itu sih. Dan ini juga tadi ini terlalu banyak hal yang ingin disampaikan, baik itu dalam arti si Dumbledore ternyata punya secretnya, itu ada 2 secret di mana dia kisah cinta lamanya ataupun ternyata itu punya keponakan yang menjadi istilahnya dirahasiakan, ataupun istilahnya tentang pemilihan politik yang istilahnya ingin istilahnya tadi itu rasial, istilahnya yang tidak ingin darah campuran, ataupun misalnya kisah cinta terlarang antara manusia magel sama istilahnya sama penyihir, jadi mudblood ya istilahnya, jadi istilahnya jadi seperti itu. Nah ini terlalu banyak yang di ini, bahkan yang saya lupa itu sekretarisnya siapa? Sekretarisnya itu yang jadi akhirnya jadi salah satu penolong itu, ya kan? Si Banti itu juga kan seolah-olah itu dari awal saya pribadi udah tahu nih pasti ini dialah pastilah yang akan nyelamatin. Tapi
ya gitu doang. Cuma muncul dapet, ya udah. Ya Yes. pokoknya saya ingatnya si sekretaris itu. Walaupun dari Nah, awal udah tahu, oh ini pastilah kuncinya nih seperti itu, karena ya. selalu kayaknya dia dideketin sama Dumbledore. Terus juga Mm-mm. agak konyol itu juga ya tadi itu, di saya ini dikecewakan dengan, wah hati-hati dengan musuh kita yang bisa meramal meramal Ya, langkah ya, kita, ya, yang ya. maka kita nggak boleh solusinya apa, tidak berencana atau Yes. rencana di dalam rencana supaya rencananya itu tidak terlihat seperti rencana. Waduh, kesannya kan ribet, tapi lo kok nggak ada yang dibatalin sama si Grindelwald-nya. Emang Itu kayak planting apa yang David Yates aja ya sih, plantingnya sutradaranya yang pengennya kita harus bikin sesuatu yang tidak ketebak, tapi ternyata malah bikin ketebak banget gitu ya. Jadi kayak sia-sia kan, sampai di puncak gitu juga, lah ini cuman perkara mau dibikin tidak ketebaknya sih Yusuf Kumanya mungkin. Nah, spoiler dikit, mungkin Yusuf Kumanya yang ternyata membelot dan membelot lagi gitu. Mungkin ada rencana dari Dumbledore-nya sendiri kayak gitu. Tapi ternyata di endingnya sampai di atas ya udah, cuman tinggal balik cuman gitu doang ya. ya gitu lagi, muter-muter aja gitu di kepala. Ya masa sih nggak bisa ngeramal gitu sih, kan jago masa sih ya gitulah. Menurut saya Nah, apa yang dicegah dia, nggak ada yang dicegah, nggak ada yang dicegah ya, oleh Grindelwald, nggak ada sama sekali yang dicegah, nggak ada. Bahkan yang ngejar-ngejar koper pun nggak dicegah, itu kan salah Iya. semua. Dalam ini bener. apa si Dumbledore cuman pengen nakutin anak-anaknya dia nih, apa anak buahnya, oh ini hati-hati nih dengan penyihir nih padahal sih Hmm. enggak. Hmm. Hmm. Aduh, aduh. Ini katanya mau bikin keempat kelima ya, Mas Sky. Kemarin Katanya tanggal sutradaranya 5 kan ngomong apa gimana? 2000 berapa? 2024 ya? Ya, secara buku emang ada Fantastic Beasts 1 sampai 5 ya. Tapi kayaknya Warner Bros kebiasaan, pokoknya Warner Bros bilang ke ke pihak yang bikin si Fantastic Beasts ini, pokoknya ini 3 kita anggap kayak puncaknya aja gitu. Jadi tergantung dengan respon sama pendapatan si ketiga ini gitu. Makanya di ending ketiga pun kita ngerasa ini udah kayak open ending aja kan. Jadi kalau misalkan dia nggak dilanjutkan pun kita udah tahu, oh si Grindelwald kalah di pemilu dan Dumbledore akan berjaya lah gitu. Dan dunia sihir aman-aman aja, Muggles juga baik-baik aja. Menurutku gitu sih. Jadi ketika dilanjutkan ke 4 ke 5 dengan ceritanya epic endingnya adalah si Dumbledore dikalahkan sama Grindelwald dan kayak epic fightingnya lah, ibaratnya berantemnya kayak Harry Potter sama Voldemort, ya kayaknya menurutku nggak terlalu grande lagi sih. Jadi kalau mau di closing di ketiga pun cukup sebenarnya, daripada harus di bridging ke 4 baru ke 5. Wow, kita buang-buang energinya lumayan sih kalau masih David Yates yang bikin. Aduh, kecewa banget sih. Aduh, baik besar. Kalau kayak gini bisa makan dengan saga Star Wars gak ya? Jadi yang di tengah-tengah itu tanda kutip Ya, si Suicide Squad-nya, Ci. ya betul, betul. Emang Nanti kan ini kan cara berceritanya itu kesulitan aja ya untuk membangun universe-nya, untuk membangun storytelling-nya, karakternya diturunkan kemana atau dinaikkan silsilahnya kemana, itu yang kesalahannya sih sama ya, masih berkutat di situ. Berusaha untuk kasih fan service, tapi akhirnya yang diberi pelayanan juga ngerasa nggak juga sih, kita nggak happy juga gitu. Jadi kayak serba salah gitu. Akhirnya ada konflik di dalamnya, kayak Star Wars 7 ke 8 juga ada perubahan sutradara, terus perubahan gaya bercerita gitu kan. Akhirnya yang ke-9 dibalikin ke sutradara ke-7 gitu. Jadi kayak konfliknya ini lebih ke internal. siapa ini? Iya, J.K. Rowling-nya sama si Warner Bros-nya sama David Yates-nya ini kayak kurang ada visi ya sih menurutku. Soalnya ini kalau dilihat-lihat ini bakalan mirip-mirip kayak Star Wars kejadiannya, 4, 5, 6, terus 1, 2, 3, terus tiba-tiba muncul Rogue One, itu apa Suicide Squad, the real Suicide Squad. Ya betul. Yang Itu dimana mati semua soalnya. karena kita udah tahu nih, oh nih Suicide apa The Rogue One nih istilahnya. Tapi yang Yes.
keempatnya kita udah tahu nih, atau saya kan gitu kan. Ya, Keempatnya kita ya. udah tahu bakalan kayak gini, ya pasti nggak berhasil. Mungkin kan kayak gitu kali ya. Sama aja kayak ini, oh Grindelwald akan menguasai dunia, tapi kita udah tahu Dumbledore hidup tuh. Bener, iya itu dia. Seperti itu. Makanya Oke, ini oke. cerita prequel tapi bingung bridgingnya sampai nanti akhirnya Hogwarts mulai settle tuh gimana gitu kan. Chaos-chaosannya zaman-zaman kemerdekaan tuh gimana gitu kan. Aduh. Nah, jadi Mbak Mi masih nungguin nggak 56? 45. 45. Nah, ya 45. 45. Aduh, udah 56 aja. Udah 56 aja. Ya kalau ada mah saya mah nonton-nonton aja. Apalagi gratis ya. Apalagi diundang ya. Oh enggak deh, jangan, kalau ngundang tuh saya nggak bisa ngomongnya, nggak bisa lepas gitu. Saya bayar sendiri nggak apa-apa deh. Yes. Lebih worth it. Ternyata ini alasannya tuh Mas Aska itu tidak mau menonton yang gratisan kemarin. Ini di luar pabrik, ini di luar pabrikan dulu. Jangan dibahas ini. Cuman mancing aja, Mas. Ya, Cuman mancing. Ya, Okay. Emang anaknya kadang rada idealis aja sih. Morbius aja nggak mau. Ya Kayak gini. Tapi kan penasaran juga sih, Mas, kalau ada 4-nya gitu. Maksudnya dia mau cerita apa lagi gitu. Pengen tahu aja. Saya sih tetap nonton sih. Kemungkinan bapak emaknya si Harry Potter kali mungkin. Ada waktu kecilnya mungkin. Iya kan, bisa jadi kan. Makanya kita penasaran aja, kalau nonton ya nonton aja. Aku sih sempat baca teori ini, kayak kemarin Fantastic Beasts yang ketiga udah keluar, terus ada teori yang anak kecil ganggu Jacob dengan ngisengin ngeprank permen buatan itu. Bapaknya ini ada Harry anak Potter. kecil dari Slytherin ini gangguin gitu kan. Ini katanya teorinya sih Tom Riddler gitu. Jadi kayak main teori-teori gitu ya. Jadi kayak bridging-nya bagus, ada Easter eggs di situ. Ya itu kan untuk para Potterhead ya. Kalau kita ya udah, oh ada Slytherin, ada Hufflepuff gitu aja sih. Boleh. Tom Riddler ya. Itu nyambung juga katanya ke apa? Gitu. Ke Pattinson ya. Pattinson. Beda lagi. Mirip sih. Ya kan si Pattinson kan juga main di Harry Potter juga, dan ada Riddler juga di Pattinson. Benar. Goblet of Fire tapi. Oke. Ya. Oke. Menarik. Ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih overall sih film ini sih ya untuk hiburan benar-benar ringan sih, benar-benar dari cerita itu tadi itu walaupun dia dengan politik macam-macam, tapi ternyata itu bisa diikuti dan dicerna dengan benar-benar ringan sih. Dan tadi itu aksinya cukup oke sih, dalam arti dari yang ala-ala cowboy di ambush segala macam. Dan komedinya pun komedi kekanak-kanakan sih, komedi anak-anak lah, istilahnya lucu-lucu banget lah istilahnya. Jadi kemungkinan pas saya nonton itu saya tanpa bisa ekspektasi sama sekali ya terhibur, dan tanpa melihat trailer penuh, saya nggak ngeliat trailer penuh gitu ya, dan ya ketawa sih dan makhluknya cuma segitu aja sih ya, seperti itu. Oke. Ini thank you banget nih. Judulnya agak kurang ya untuk makhluknya ya. Fantastic Beasts kan harusnya makhluknya benar. Ya. Sebenarnya Newt Scamander itu lebih kayak ini sih, peternak Pokemon aja gitu, nangkepin monster tapi nggak punya Pokeball, masukin ke koper gitu kan. Mungkin itu salah satu inspirasi dari itu kali ya, berarti. Mungkin referensinya ke situ. Referensinya tapi lebih ke daripada Pokeballnya banyak, jadi satu koper aja. Iya, masukin satu koper gitu. Ya kayak sedikit closure, mungkin Fantastic Beasts ini nggak jelek-jelek amat kok gitu. Setelah nonton kedua itu ada kesan yang berbeda gitu. Mungkin pertama kecewa karena kenapa gini, kenapa endingnya dan diawali dengan cara romance kayak gitu. Tapi setelah dikulik secara dialog, secara karakternya berjalan gimana, itu ya nggak terlalu buruk amat sih. Cuma karena pasangan Mas bilang bagus. Ya lebih kayak mengagetkan aja sih. Kayak hubungan mereka itu love language-nya tuh terlalu frontal gitu, lebih ke afirmasi gitu kayak. Ya karena aku sayang kamu gitu kan, nggak penting gitu. Harusnya kan ya show don't tell aja gitu.
bukti kita tahu mereka saling bercinta tapi nggak usah bilang ya aku sayang kok, aku pegangan kok gitu. Terus jadi kamu udah nggak sayang aku lagi, kamu nggak ada yang nyaingin kamu lagi loh. Kan di ending kan gitu kan. Ini kalian ngapain sih gitu berantem gitu. Ya kalau itu Padahal udah dihilangkan. pakai itu ya Kak, liontin ada darahnya itu ya. Nah, itu ada liontin perjanjian itu loh yang aduh kalian bikin sinetron RCTI kira lebih cocok gitu. Terus apa ya? Nggak ada impact sih menurutku. Setelah pulang ketika nonton Harry Potter kan kita kayak ngulik, oh sihirnya bisa dipraktikin, Wingardium Leviosa gitu, bisa diomongin monster-monsternya, oh si Pig ini lucu, si Platypusnya, sorry siapa lupa itu lucu gitu. Ini enggak, mereka nggak bisa membicarakan itu apalagi anak-anak, ya udah bukan Idenya suatu cuma film yang muncul segitu doang impactful. lagi ya. Iya, seharusnya kan itu bisa dieksploitasi karena Fantastic Beasts perannya lebih gede lagi dong gitu. Newt Scamander-nya juga lebih oke lagi gitu. Silinnya ya cuma nunduk doang. Nah, ya rusa istana kepresidenan kan. Keluar kan. Ya. Bener sih, harusnya sih dia itu lebih megah ya, karena kan binatang sakral ya termati ya. Seperti itu ya. sih. Terus habis itu ya tadi itu kemunculannya cuman istilahnya tadi itu cuman dikasih makan, cuman dikasih ini, walaupun istilahnya itu ada nilai-nilai ketulusan segala macam sih, tapi ya. Saya pikir si Jacob loh yang akan jadi presiden. Bisa. Itu kan twist banget, manusia menjadi terpilih, tapi Jacob bilang maaf saya tidak mau. Mesti kan gitu daripada Dumbledore. Soalnya udah di planting ya di tengah-tengah ketika si Shilin-nya naksir ya, ibaratnya suka sama si Muggles gitu kan. Seperti itu harusnya dia. Jadi kan lebih heboh lagi. Ternyata istilahnya binatang sihir pun masih bisa memilih manusia. Nah, itu kan harus juga. Gitu. Jadi akhirnya oh iya ya, ternyata manusia ini baik loh. Jadi nggak apa-apa lah menikah dengan manusia. Harusnya gitu. Nah, betul. Makanya ketika si Dumbledore dipilih itu ditunduk kan, Dumbledore tuh sisi baiknya apa? Dia egois loh. Dia tuh nggak mementingkan umat, dia mementingkan si Grindelwald supaya tobat aja sebenarnya gitu. Kenapa dia nunduk sama dia gitu? Kan kesel ya. Ketika nunduk tuh, woi. Ini gimana kayak nunduk ngapain gitu keselnya. Ya udahlah, kayak mending si Jacob sih harusnya nunduknya. Menurut saya sih mendingan Jacob, jadi lebih efeknya lebih besar. Kok apa binatang sihir bisa nunduk kepada manusia? Oh kalau gitu nih orang-orang yang istilahnya para pengikutnya si Grindelwald akan berpikir, oh iya ya, ternyata manusia itu juga bisa baik juga nih, bisa dipercaya seperti itu. Walaupun pada akhirnya manusia itu bilang, oh enggak, saya mendingan jualan roti, mungkin gitu kan supaya lucu-lucunya seperti itu. Terus akhirnya yang dipilih kan juga perempuan itu kan, yang politikus yang perempuan gitu kan, kita nggak tahu nih dia sisi baiknya apa, nggak ditunjukkan sama sekali gitu. Kok langsung dipilih ke yang perempuan ya, dia kan halah kalian mau naik kan gitu, nggak mau rasis kan, nggak mau yang Asia memenangi dunia kan gitu loh. Jadi terlalu banyak halah-halahnya itu loh sepanjang film. Betul sih dalam arti ya. By the way, itu mirip-mirip kayak J.K. Rowling nggak ya? Mukanya. Iya, setipe sih. Ya, sudah. Ya, segaya-gaya. Oke, kalau gitu nih. Thank you banget nih Mbak Ami. Mas Aska nih udah ngomongin soal Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore nih. Ya, kita lihat nih. Juga jadi Fantastic Four, oh enggak ya? Sabi. Fantastic Four di kolaborasi dengan Beast-nya X-Men ya. Nanti kita lihat nih apakah dia akan mempunyai istilahnya ambisi untuk menjadi saga Star Wars selanjutnya di mana ada tengah-tengah bridging ke tengah-tengahnya. Menurut saya sih pasti ada sih. Ada lah pasti sih. Jadi antara 1927 terus tengah-tengahnya ini 1960 nanti ada nih. Nggak apa-apa, baju-baju tahun 60-an kan keren. Flower Generation penyihir Flower kan. Ya kan? Tahun 70-an. Siapa tahu The Beatles-nya versi dunia sihir kan keren kan. Waduh, boleh. Ya. Oke deh kalau gitu. Thank you banget nih Mbak Ami, Mas Aska. Thank you ya. Oke. Para sobat B69, semoga nyaman mendengarkan episode kali ini. Setelah lama kita nggak ngonten, dapat konten kayak gini. Pastikan aman ya Mas hasil videonya. Gue trauma. Yuk konsisten kan yuk, konten yuk.
Oke. Oke kalau gitu terima kasih dan see you. Yo, thank you.